Bagus sekali. Dan Hong datang ke kamar Soyun. Apa maksudmu? Si Tuan Seo Jinsa itu masih lebih baik dibandingkan putra menteri kiri. Soyun menatap Dan Hong. Putra menteri kiri itu bertemperamen kasar. Di antara giseng yang melayani tamunya, bukan satu dua yang terluka. Dan Hong mendekati arah jendela. Ia merendahkan suaranya. Tahun lalu ada seorang gadis yang bahkan meninggal. Tentu saja, semuanya ditutup-tutupi. Wajah Soyun menjadi pucat. Tuan Seo Jinsa meski hidupnya berandalan, tidak ada rumor seperti itu. Bahkan, dia agak aneh. Aneh bagaimana? Dan Hong tersenyum penuh arti. Ada rumor kalau dia pernah datang sebagai tamu malam pertama, lalu pergi tanpa menyentuh sama sekali. Mata Soyun membesar. Kenapa? Aku juga tidak tahu. Isi hati manusia kan tak ada yang tahu. Dan Hong melangkah ke arah pintu. Pokoknya, malam ini, jangan terlalu takut. Setidaknya, kamu terhindar dari yang terburuk. Pintu tertutup. Soyun menatap matahari yang mulai tenggelam di balik jendela. Malam ini, saat matahari terbenam, segalanya akan ditentukan. Matahari tenggelam, dan bulan terbit. Soyun dipandu ke kamar yang telah ditentukan. Di dalam kamar, lampu minyak menyala redup, dan selimut telah digelar. Di balik layar lipat, bayangan seorang pria bergerak. Sudah datang, suara rendah. Itu suara pria dari semalam. Soyun tak mampu menjawab dan hanya berdiri diam. Kakinya gemetar. Kau tegang. So Jinsa keluar dari balik layar. Wajahnya diterangi cahaya bulan. Dibandingkan siang hari, kesannya jauh lebih tajam. Memang seharusnya begitu. Untuk sekarang. Untuk sekarang? Ya. Untuk sekarang, So Jinsa mendekati Soyun. Soyun melangkah mundur satu langkah. Punggungnya menyentuh dinding. Jangan takut. So Jinsa berhenti. Menjaga jarak satu langkah. Malam ini aku tidak akan menyentuhmu. Soyun menatapnya. Tatapan tak percaya. Kenapa Anda melakukan ini? Kenapa? Anda sudah membayar harganya. Lalu mengapa Anda mengatakan tidak akan menyentuh saya? So Jinsa tertawa. Itu tawa yang aneh. Bukan tawa seorang berandalan, melainkan tawa seseorang yang menyembunyikan sesuatu. Karena aku penasaran. Penasaran? Padamu. So Jinsa duduk. Sambil menuang arak ia berkata, kau putri Jonghon Degam, bukan? Keluarga yang terlibat pemberontakan dan dipenggal itu. Wajah Soyun menegang. Ayah saya tidak bersalah. Benarkah? So Jinsa mengangkat satu alis. Ada buktinya? Soyun menggigit bibirnya. Tidak ada. Kalau begitu bagaimana? Meski tidak adil, tanpa bukti tetaplah penjahat. Begitulah dunia ini. So Jinsa mengangkat cawan dan meminumnya. Air mata menggenang di mata Soyun, namun ia menahannya. Ia tak boleh menangis di hadapan pria ini. Tapi begini, So Jinsa meletakkan cawannya. Ku dengar ayahmu menyembunyikan sesuatu. Mata Soyun membesar. Apa maksud Anda? Tak perlu berpura-pura tidak tahu. Ada rumor bahwa ayahmu menyembunyikan sesuatu sebelum meninggal. Tatapan Seo Jinsa bersinar tajam. Bukti asli pemberontakan. Atau lebih tepatnya, bukti bahwa pemberontakan itu direkayasa. Jantung Soyun berdegup kencang. Siapa sebenarnya pria ini? Bagaimana dia bisa tahu? Anda. Soyun menatapnya dengan mata waspada. Apakah Anda juga sama seperti mereka? Mereka? Orang-orang yang memfitnah ayah saya. So Jinsa tersenyum. Sama atau tidak, itu biar kau yang menilai. Waktu berlalu. So Jinsa hanya minum arak dan benar-benar tidak menyentuh Soyun. Soyun duduk di sudut kamar, tetap waspada padanya. Tenang saja. Aku benar-benar tidak akan menyentuhmu. Aku tidak bisa percaya. Ya. Sulit dipercaya memang. Pria yang sudah membayar tapi tidak menyentuh. So Jinsa menatap cawan kosong. Kalau begitu, pikirkan begini. Aku masih membutuhkannya. Bukan tubuhmu, tapi sesuatu yang kau miliki. Soyun menelan napas. Apakah maksudnya giok perak itu? Maksud Anda? Kalau lelah, tidurlah. Besok malam, lusa malam, aku akan datang lagi. Soyun menatapnya. Datang lagi? Tentu. Aku sudah mengontrak nilai tubuhmu secara eksklusif. So Jinsa meletakkan cawan kosong. Untuk sementara, kau tak perlu menerima tamu lain. Aku akan datang tiap malam, minum,
lalu pergi. Soyun tak bisa memahaminya. Mengapa pria ini bersikap seperti ini? Apa yang sebenarnya dia inginkan? Kenapa? Kenapa begitu? So Jinsa berdiri. Sudah kukatakan tadi, karena penasaran. Ia melangkah ke arah pintu. Dan ada sesuatu yang ingin kupastikan. Ingin dipastikan? So Jinsa menjawab tanpa menoleh. Apakah kau benar-benar Soyun itu? Pintu tertutup. Soyun duduk tertegun lama. Soyun itu. Apa maksudnya? Beberapa hari pun berlalu. So Jinsa datang setiap malam. Namun sesuai janjinya, ia tidak menyentuh Soyun. Ia hanya minum, berbincang tentang berbagai hal, dan sesekali bertanya tentang ayah Soyun. Perlahan kewaspadaan Soyun mulai mengendur. Namun pertanyaan terus berputar. Sebenarnya apa yang diinginkan pria ini? Malam kelima. Hujan mulai turun. Suara hujan mengguyur di luar jendela, dan lampu minyak bergoyang tertiup angin. Sepertinya aku tak bisa pulang malam ini, So Jinsa berkata sambil menatap jendela. Hujannya terlalu deras. Soyun menegang. Artinya mereka akan berada di kamar yang sama sepanjang malam. Tenang saja. Aku tidak akan menyentuhmu. So Jinsa menggelar selimut di salah satu sisi kamar. Kau tidur di sana. Aku di sini. Soyun ragu, namun tak ada yang bisa ia lakukan. Keduanya pun berbaring di tempat masing-masing, saling membelakangi. Hanya suara hujan yang memenuhi kamar. Soyun tak bisa tidur. Kehangatan tubuh pria di punggungnya. Napas yang terdengar teratur. Anehnya ia tidak merasa takut. Justru terasa akrab entah mengapa. Kenapa begini? Padahal kami baru bertemu. Entah berapa lama berlalu. Napas So Jinsa menjadi stabil. Sepertinya ia telah tertidur. Saat itu, Soyun. So Jinsa bergumam seperti dalam tidur. Maaf aku terlambat. Soyun terkejut dan menoleh. Soyun? Bagaimana dia tahu namaku? Bukan sekadar menyebut nama, melainkan panggilan yang terasa. Seolah telah diucapkan sejak lama. Akrab dan penuh kerinduan. Jantung Soyun berdegup kencang. Pria ini sebenarnya siapa? Keesokan paginya, saat Soyun membuka mata, So Jinsa sudah menghilang. Namun ada sesuatu di bawah bantal, sepucuk catatan. Ia membukanya dengan tangan gemetar. Apakah kau masih belum mengingatku? Hanya satu baris. Soyun membaca catatan itu berulang kali. Belum mengingat? Artinya dia mengenalku? Dadanya berdebar. Soyun mengeluarkan giok perak dari dalam pakaiannya. Kilau perak di bawah cahaya bulan. Ukiran bunga teratai yang halus. Dan dua huruf yang terukir di ujungnya. Sojun, Sojinsa, Sojun. Mungkinkah? Malam itu, Soyun teringat kenangan lama. Saat ia berusia 8 tahun, seorang rekan ayahnya datang membawa putranya, Soyun. Anak ini namanya Seojun. Mulai hari ini, panggil dia kakakmu. Anak laki-laki yang kau malu. Ia bahkan tak berani menatap mata Soyun. Ujung telinganya memerah. Hanya menatap ujung kakinya. Namun ketika mereka berdua saja di tepi kolam, anak itu berkata, aku nanti pasti akan menikah denganmu. Soyun tertawa. Apa maksudmu? Kita masih kecil. Ayah bilang kita sudah bertunangan. Makanya aku mau memberimu ini. Anak itu mengulurkan giok perak. Tangannya gemetar. Ini diwariskan turun-temurun di keluargaku. Lihat, namaku terukir di sini. Katanya perempuan yang memilikinya akan menjadi pasanganku. Soyun menerima giok itu. Kalau begitu, nanti kau benar-benar akan menikah denganku? Iya. Aku janji. Anak itu mengulurkan jari kelingkingnya. Kalau aku sudah besar, aku pasti akan menjemputmu. Sampai saat itu, maukah kau menungguku? Soyun mengaitkan jari kelingkingnya. Baik, aku akan menunggu. Itulah yang terakhir. Setelah itu, keluarga Sojun pindah ke daerah lain, dan mereka tak pernah bertemu lagi. 10 tahun. Soyun menyimpan giok perak itu di dekat dadanya. Sojun, apakah benar Anda? Hati-hati dengan pria itu. Keesokan harinya, Dan Hong datang ke kamar Soyun. Maksudmu Tuan Seo Junsa? Iya. Dan Hong duduk di samping Soyun. Dia terlihat memperlakukanmu dengan baik kan? Sudah berhari-hari tak menyentuhmu.
Tapi semua pria sama saja. Pandangan Dan Hong menggelap. Semuanya punya tujuan, terutama pria yang bersikap baik tanpa alasan. Pada perempuan yang tak punya apa-apa sepertimu, kau harus lebih waspada. Soyun tidak menjawab. Ucapan Dan Hong tidak sepenuhnya salah. Namun, menurutmu dia benar-benar akan melindungimu? Kau percaya begitu saja? Dan Hong berdiri. Aku sudah melihat banyak hal. Karena aku lama tinggal di sini, aku telah melihat banyak perempuan hancur karena tertipu kata-kata manis. Di depan pintu Dan Hong menoleh. Jangan sampai kau hancur. Karena masih ada cahaya di matamu. Pintu tertutup. Soyun memegang catatan itu dan tenggelam dalam pikirannya. Sojun, jika memang itu Anda, akankah Anda melindungi saya? Atau seperti kata Dan Hong saat itu, terdengar langkah kaki tergesa dari luar. Celaka. Itu suara Dan Hong. Menteri Kiri turun tangan langsung. Ia memerintahkan agar Soyun diserahkan pada putranya. Wajah Soyun menjadi pucat. Menteri Kiri langsung, Madam tidak bisa menahan lagi. Kontrak dengan So Jinsa atau apapun di hadapan kekuasaan. Semuanya tak berarti. Dan Hong menggenggam tangan Soyun. Malam ini, semuanya akan diputuskan malam ini. Pikiran Soyun menjadi kosong. Menteri Kiri, orang yang memfitnah ayahnya. Orang yang membunuh ayahnya. Jika ia diseret ke putranya. Saat itu keributan lain terdengar di luar. Tuan Seo Jinsa datang dengan sangat mendesak. Mata Soyun membesar. So Jinsa kenapa? Pintu terbuka keras. So Jinsa masuk. Bukan wajah berandal seperti biasanya. Tajam, serius, dan penuh urgensi. Soyun. Ia memanggil namanya seolah telah memanggilnya sejak lama. Tak ada waktu. Dengarkan aku baik-baik. Ia mengeluarkan sesuatu dari dalam pakaiannya. Giok perak. Pola yang sama dengan milik Soyun. Namun, ukiran di ujungnya berbeda. Soyun. Air mata mengalir dari mata Soyun. Sojun, kakak. Ya, ini aku. Maaf aku terlambat.